Desa Sobang, Desa Bangkalan, mobil khusus. Bisa tenang semuanya? Oke, siap. Bisa tenang dulu. Siap. Saya mendengarkan dengan masyarakat. Oke. Bisa tenang. Sama, saya juga panas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf selaku Camat Subang. Manakala program PPPKH dianggap membuat masyarakat resah. Itu yang pertama. Tapi perlu disadari, perlu dipahami dengan seksama bahwasannya program ini tidak sedikit pun mengusik masalah kepemilikan lahan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Tahu dari mana bohong, Pak? Yang tahu dari bohong ngomong ke saya akan jawab. Yang tadi ngomong silahkan. Mumpung saya ada di sini berdiri. Buat apa saya berbohong? Ya. Program ini sekali lagi program penyelesaian penguasaan tanah kehutanan, di mana di dalam peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah yang tersebar bukan di Sobang saja ya, tolong dipahami, di Picung, di Carita, di Mandalawangi, di Kaduhejo, dan Kabupaten Lebak. Sekarang ada program yang sama. Ini program berlaku, program nasional yang sudah dilaksanakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, bahkan DKI pun ada ternyata di Kepulauan Seribu. Lampung ini ada. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa surat pernyataan yang Bapak tanda tangani secara hukum tidak akan membuat Bapak akan terusir dari wilayah Subang. Jangan ada kata-kata penggusuran, jangan ada kata-kata pengusiran. Kita di sini tim kabupaten, saya Kepala Desa Bangkalan, Kepala Desa Sobang, Kepala Desa Makarsari, itu masuk ke dalam tim. Diketuai oleh Pak Asda, sekretariatnya ada di Dinas Perkim, dari Bapeda, dari PU, kita ini tim, Pak. Ini bukan program yang saya ajul atau colok dari kementerian, tidak. Tapi ini program pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kecamatan Sobang dan kecamatan lain, bahkan seluruh wilayah Republik Indonesia. Di mana tujuannya adalah untuk mengklirkan sebetulnya. Endingnya adalah masyarakat diberikan sertifikat, bukan dibolak-balik faktanya. Jangan dibolak-balik faktanya, diusir atau digusur, tidak. Ini program outputnya adalah masyarakat akan diberikan sertifikat. Dan tidak ada pungutan Rp1 pun, saya katakan, saya tegaskan. Laporkan saya kalau ada yang minta uang. Ya. Selanjutnya saya ingin sampaikan pada masyarakat terkait surat pernyataan. Mohon maaf, kapasitas saya sebagai anggota tim. Kemarin saya sudah berkoordinasi kepada sekretariat, di mana sekretariatnya adalah Dinas Perkim. Kalau memang masyarakat mau mengambil, silahkan datang sendiri ke Dinas Perkim tanpa diwakilkan. Memang betul. Dan posisi saya saat ini hari Jumat, saya berserta Kepala Desa Bangkalan dan Sobang diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk dimintai keterangan dan audiensi terkait permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sobang. Dan ini sebuah hal yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Dari program yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak sudah selesai, sedang proses, tidak ada masalah. Tapi kenapa di Kecamatan Subang ini ramai? Apa yang terjadi sebetulnya? Ini patut
menjadi pertanyaan kami, patut menjadi pertanyaan tim dari kabupaten, dan bahkan kementerian pusat juga mempertanyakan hal itu. Saya berjuang di sini untuk memberikan kejelasan, wabil khusus masyarakat Lasem, Cimandahan. Kalau bapak-bapak saya tanyakan tadi, sudah ada sertifikat, sudah ada akte, dan saya tidak bakal mutik-mutik hal tersebut, tidak bakal dicolek sedikit pun. Outputnya kalau sudah bersertifikat, ya sudah, itu sudah bersertifikat. Tetap belum masyarakat yang belum, yang status tanahnya tidak jelas, tidak bisa tidur istirahat dengan tenang tiap malam karena tanahnya tidak jelas, ini akan sebuah menjadi pencerahan. Kenapa bapak-bapak menyangka kami ini berbohong, bahkan ini ada isu, mohon maaf, tanah akan digusur? Apanya yang mau digusur? Kalau mau digusur se-Indonesia bersih, berarti yang masuk kawasan hutan akan digusur, ini tidak ada, Pak. Proyek strategis nasional apa yang akan terjadi Subang? Tidak ada. Tol cuma sampai ke Panimbang. Pak, tapi kenapa dipalsukan dari tanah, Pak? Saya nggak beri sama. Ya, nanti akan saya jawab. Saya jelaskan dulu sebentar. Catat namanya Bapak itu nanti yang tidak ini apa? Yang tadi nanti akan saya sampaikan ke Pak. Sekali lagi, saya berharap masyarakat jaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi. Bahwa ini program, sekali lagi, bukan program kecamatan, bukan program desa, ini dari pusat, dari kementerian. Makanya saya hari Jumat dipanggil. Mungkin satu-satunya camat yang dipanggil terkait masalah program PPTPKH, Camat Subang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Justru ini adalah solusi, ini adalah sebuah jalan keluar, di mana nanti anak cucu Bapak Ibu sekalian tidak bakal diusik-usik lagi terkait masalah kawasan kehutanan. Dan tolong bedakan antara kawasan kehutanan dengan tanah perhutani. Tolong jangan disamakan. Beda, Pak. Kawasan perhutani yang di Cigabel sana, yang ada pohon-pohon yang ditebang. Kawasan kehutanan yang lain ada di ujung kulon, itu kawasan konservasi, beda lagi. Kita ini justru akan ada perbaikan administrasi yang ada di Kementerian Kehutanan. Karena ini betul lokasinya sudah menjadi kawasan pemukiman, sudah ada banyak rumah, sudah ada sekolah, sudah ada kantor kecamatan. Ini akan dirubah statusnya menjadi kawasan permukiman, dan tidak ada sedikit pun mengutak-atik masalah hak Bapak Ibu sekalian untuk tinggal di sini. Selanjutnya, tunggu dulu Bapak. Bapak sabar, belum selesai saya ngomong, Pak. Saya sedang ngomong, tolong sebentar ya Pak, saya belum selesai. Nanti kalau saya sudah selesai, monggo Bapak ngomong ya, satu-satu. Kita beri kesempatan. Saya sudah memberikan kesempatan, sekarang kita memberikan kesempatan. Kalau misalkan ada masyarakat sekali lagi yang dalam benaknya tanahnya akan digusur, tanahnya akan diusir, digunakan proyek-proyek konglomerat, saya nyatakan itu tidak ada. Ada yang ngomong materai dari Cina, fitnah itu. Itu materai dari dinas, Pak. Memang kepala desa tidak mengeluarkan, dari dinas dikasih, dari dinas. Ya, saya ingin clearkan semua di sini. Kalau ada yang bilang katanya ini nanti bakal jadi HGU, ya silahkan pelajari lagi undang-undangnya. Sudah jelas, apalagi yang sudah punya sertifikat, ya tidak bakal diganti. Hanya saja mohon pemerintah pusat punya program PPTPKH untuk melepaskan kawasan kehutanan secara administrasi, dan program ini tidak ada sanksi. Artinya moal aya nu diusir, moal aya nu digusur, moal aya sinah pindah, moal aya sinah bayar didenda, tidak ada itu. Justru saya berjuang di sini. Ia ngomong Camat Subang, urang Cilatak, budak Kota Mekar. Maknya tentengan mereka bikin masyarakat Subang. Saya berusaha berjuang sekuat tenaga saya agar program-program yang bermanfaat, yang bagus buat Subang datang di sini. Tetapi kalau misalkan hari Jumat saya dipanggil dan diberikan sanksi, dicoret misalkan pahitnya, sungguh sangat rugi,
Sungguh sangat kecewa saya. Jadi mohon pengertiannya. Jadi mohon kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Sekali lagi, kalau memang Bapak Ibu merasa kurang puas, merasa diri hal-hal yang ingin disampaikan, tapi mohon maaf Pak, saya melihat dinamika di lapangan sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dari tujuan program ini. Tujuan program ini betul untuk memberikan hak masyarakat sepenuhnya, karena memang program reformasi agraria sedang dilaksanakan oleh Presiden. Saya semalam menerima pesan yang intinya dari masyarakat, bahwasannya mencontohkan di sebuah Kabupaten Madiun, masyarakat menerima sertifikat dari program PPTPKH. Itulah endingnya, karena ini program pusat, sama kelakuannya, sama programnya, anu di Madiun, anu di Banyuwangi, anu di Blitar, sarua jeung di Sobang. Tidak ada yang diusir masyarakat, tidak ada yang digusur, tidak ada yang bakal suruh pergi dari rumahnya. Jangan jauhin amat Pak. Terus terang, saya sebagai camat Sobang saja menandatangani surat pernyataan. Iya 1000 meter persegi Pak, kawasan kecamatan, saya menandatangan. Setiap sekolah menandatangan, puskesmas menandatangan, masjid musola juga sama. Karena memang endingnya adalah semua akan diserahkan kembali kepada masyarakat. Jangan dibolak-balik, akan digusur, tolong. Itu isu yang tidak benar, saya katakan. Tidak ada penggusuran, tidak ada akan diusir masyarakat. Jadi saya kalau sudah menyatakan hal ini, Bapak Ibu masih percaya, ya Mang. Saya sebagai camat Sobang sudah berupaya untuk menjelaskan dari hal-hal yang awal A sampai Z. Di setiap muludan saya singgung. Setiap saya ketemu masyarakat ada yang bertanya, saya sampaikan. Saya tidak mau menjelek-jelekan pihak manapun, tidak. Saya tidak mau menjelek-jelekan pihak manapun, karena ini adalah warga saya, masyarakat Sobang. Tidak mau saya juga ada masyarakat sampai benturan dengan adanya program ini. Tetapi yang jelas saya ingin menegaskan sekali lagi, program ini bertujuan tidak untuk mengusir, tidak untuk menggusur, tidak untuk merubah-rubah hak milik Bapak Ibu sekalian. Tidak ada itu, tidak ada sedikit pun. Kalaupun ada, itu yang program duluan daerah Jawa Timur Pak. Yang program dulu daerah Jawa Timur, itu halimu Pak. Dan tolong sekali lagi, jangan kasus ini disamakan dengan kasus Rempang. Beda Pak. Jangan disamakan. Wah, Cina Subang bakal dijadikan Rempang. Tidak Pak, beda Pak. Di Jawa Timur program sudah selesai, sudah beres. Kenapa kita tidak? Saya berusaha ingin mengklirkan saat ini. Mumpung saya ada di dia, hayu. Mumpung sekarang momennya, masyarakat Lasem Cimandanan, Bapak Ibu yang mungkin rumahnya belum bersertifikat, dengan program ini insya Allah outputnya nanti akan dapat sertifikat. Namanya sekali lagi mohon maaf, bukan perselisihan. Kalau perselisihan ada yang ribut, betul tadi. Tapi ini penyelesaian dari hal-hal yang dulu mungkin bapak kita, kakek kita, nenek moyang kita berada dalam situasi ketidakjelasan. Sekarang adalah waktunya untuk waktu banyak kira waktu. Saya perlu dikasih waktu. Bapak sekedapnya hapunten abdi tacander sekedap deui bapaknya. Punten. Ya mungkin Jangan terlalu banyak waktu habis sama kamu. mohon, ya. Tunggu, ya. Sekali lagi saya ingin menegaskan agar Bapak Ibu sekalian tidak mudah gulana. Sekali lagi, pertama, program ini program pusat yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian penguasaan kawasan hutan. Karena mungkin di Sobang ini, 2 desa Pangkalan dan Sobang hampir 100% sudah pemukiman, makanya kementerian akan merubah kawasan kehutanan menjadi pemukiman dengan cara melakukan pendataan tersebut. 2, tidak akan ada yang mengutak-atik masalah kepemilikan.
sertifikat, akte, tadi SPPT dan sebagainya. Tidak ada itu, tidak akan berubah. Kemudian yang ketiga, tolong isu-isu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan program ini jangan lagi dihembuskan. Karena kalau kedapatan ada yang mengisukan, mohon maaf, mungkin aparat penegak hukum akan bergerak. Kemudian selanjutnya, tolong, saya menghargai sekali, mengapresiasi sekali Bapak Ibu datang ke sini sebagai upaya untuk memberikan aspirasi terkait masalah yang ada. Tetapi harapan kami, harapan saya, Bapak Ibu sekalian, saya akan ke Kementerian hari Jumat. Karena di provinsi, pertemuan hari Senin menyatakan bahwa ini harus dibahas oleh tim pusat. Dan tolong doakan, jangan sampai program ini dicoret mobil khusus Subang. Pada saat kecamatan lain, Picung, Mandalawangi, Kaduhejo, Carita, beres program masyarakat dapat sertifikat, kita hanya gigit jari kalau memang program ini dicoret. Dan insya Allah segala bentuk macam hal-hal terkait tadi sudah sertifikat, akte dan sebagainya, sekali lagi saya nyatakan tidak bakal mengutak-ngutik masalah hak kepemilikan. Karena di dalam surat pernyataan pun tidak ada Bapak ditanya punya AJB, punya akte, punya sertifikat, tidak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada mengutak-ngutik masalah kepemilikan. Bila mana ada hal-hal lain yang kurang jelas, saya selalu terbuka pintu kecamatan. Tapi tolong jangan anarkis. Itu pintu udah jebol, berarti saya kudu ngalas ya. Tolong jangan anarkis, kasihan bapak-bapak di sini juga kepanasan, sama semuanya kepanasan. Gak usah anarkis, percuma. Malah nanti yang di atas tersinggung, nanti malah program dicoret. Saya tidak mau program dicoret, Pak. Saya memperjuangkan semua masyarakat. Karena program ini ada di 3 desa sebetulnya, khusus Subang ya, Pangkalan, Subang, dan Kota Manggar. Saya tidak mau program ini sampai dicoret. Sekali lagi, saya Camat Subang mohon maaf apabila ada terjadi kegaduhan, hal-hal yang tidak jelas. Itu semua semata-mata karena kebodohan saya sebagai camat. Semua semata-mata karena kesalahan saya. Dan saya berharap tolong dijaga kondusivitas, jangan ada dorong-dorongan, jangan ada anarkis, jangan ada lagi isu-isu yang menyesatkan. Dan sekali lagi saya tegaskan, program ini insya Allah akan berguna bagi masyarakat. Program ini akan memperjelas posisi Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ini dilewat, pasti tahun-tahun yang akan datang akan tetap ada program ini. Karena program ini bertujuan untuk penyelesaian, sekali lagi penyelesaian, ya, penyelesaian kurang di peta kehutanan ini masih masuk kawasan hutan. Karena belum dicoret. Menurut Cina tidak bahula dicoret nah. Karena elit belum diluhurkan. Makanya sekarang ini adalah waktunya pembenahan dan masyarakat bisa tidur nyenyak, bisa tenang sampai anak incu 7 turunan. Mau diutak-atik dulu. Ya, harus. Lah, Bapak ngomong gitu. Tuh. Ya, jadi sekali lagi ini statement terakhir saya berharap masyarakat terpecah belah, menjaga kondusivitas. Ini sekali lagi tidak ada sedikit pun mengubah hak milik, menggusur, tolong dijauhkan itu. Ya, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya selama ini mungkin tidak bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat menyampaikan aspirasinya sendiri untuk bertahan. Katanya dia mau melakukan kebenaran untuk rakyat, tapi buktinya mana? Saya keturunan leluhur saya perjuangan dulu. Bapak saya memberantas penjajah Belanda. Sekarang saya yang jadi anaknya akan memberantas. Tidak benar itu. Ini buktinya nih, tanda-tanda penghormatan
memberantas ketidakbenaran itu. Padahal saya ini tidak mau bertengkar dengan Bapak. Yang penting janji Bapak itu harus dikembalikan, tanda tangan masyarakat itu supaya menjadi tangan kita sendiri. Itu di sini saya masyarakat Desa Pangkalan ini saya tamat bahwa tidak bertanggung jawab. Saya akan bertanyakan masalah waktu rapat tahun hari